Dalam keputusasaan, Trisno akhirnya kembali ke Jakarta, bukan untuk mencari kerja, tapi sekadar menghindar. Di perjalanan dengan bus itu, nasib buruk menuntunnya bertemu dengan seseorang yang tak seharusnya ia jumpai. Seorang dukun tua berwajah keriput, namun lidahnya lihai merayu. "Kamu ingin kaya, nak?" Tanya dukun itu dengan suara serak. Trisno menatap kosong. Siapa yang tidak ingin kaya, Mbah? "Kalau begitu, saya bisa membantumu kaya dalam waktu cepat." Apa gunanya kaya kalau harus mengorbankan keluarga? Tidak akan ada yang kau korbankan, nak. Hanya perlu ritual kecil. Kalau kau mau kaya, temui aku di alamat ini. Aku bisa membantumu mendapatkan apa yang kau inginkan. Tak lama setelah bus memasuki terminal kecil di pinggir Jakarta, Trisno dan dukun tua itu berpisah. Tak banyak kata yang terucap, hanya anggukan pelan dari sang dukun, seolah menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Trisno. Dengan langkah berat, Trisno menyandang ransel lusuhnya. Ransel yang menjadi saksi bisu kerasnya hidup di ibu kota. Ia kembali ke kontrakan sempitnya, tempat ia dulu bekerja keras dari pagi buta hingga larut malam demi mengirim uang ke kampung untuk ibu dan istrinya. Sore itu di depan deretan pintu kontrakan, Bu Wati, pemilik kontrakan, tampak berbincang dengan seorang pria yang familiar, Arman. Dulu mereka sama-sama merantau dari nol, tapi kini Arman tampil mencolok dengan kemeja marun, jam tangan berkilau, dan sebuah pajero hitam. Di sampingnya istrinya yang cantik berkulit putih, berhijab anggun, membawa tas branded. Setelah memberikan bungkusan uang pada Bu Wati, Arman pergi. Trisno berusaha menutupi perasaannya yang campur aduk. "Wah Trisno, cepat sekali kembalinya. Kirain bakal lama di kampung," sambut Bu Wati ramah. "Ya Bu, di kampung bingung mau kerja apa, mungkin coba kerja lagi sama Mang Agus di pasar," jawabnya memaksakan senyum. "Kalau butuh tempat, kamarmu masih kosong kok." "Bu, itu tadi siapa ya?" "Oh, Arman. Sekarang udah kaya dia, noh. Barusan ngasih saya 500.000. Hati Trisno seperti diremas. Iri dan getir menyelinap, namun ia cepat menahannya. Ia tahu tiap orang punya jalan hidup masing-masing, tapi pertemuan itu menjadi tamparan keras baginya. Tak lama Bu Wati menyerahkan kunci kamarnya. Kontrakan sempit itu nyaris tak berubah. Bau lembab, kasur tipis, kipas angin tua di pojok. Trisno duduk, membuka ranselnya, dan mengeluarkan secarik kertas dari dukun tua. Kertas itu berisi alamat tempat yang belum pernah ia dengar. Tulisan tangan itu rapi, namun terasa dingin. Ia menatapnya lama, hatinya ragu. Ia paham pesugihan identik dengan tumbal, tapi suara sang dukun terus mengiang. "Tidak ada yang perlu kau korbankan. Hanya sedikit syarat ringan. Hidupmu akan berubah, no." Trisno mengusap wajahnya. Hidup miskin membuatnya muak, tapi perjanjian gaib bukan perkara kecil. Malam tiba. Ia hanya makan sebungkus mie instan, hasil dari sisa uang terakhirnya. Air matanya hampir jatuh, bukan karena pedasnya mie, tapi pahitnya nasib. Ia mencoba tidur, tapi wajah ibu dan istrinya yang hamil 5 bulan terus hadir di benaknya. "Haruskah aku?" bisiknya. Pagi harinya ayam berkokok membangunkannya. Ia duduk termenung menatap pantulan wajah lelah. Arman sih, kenapa dia bisa semudah itu berubah nasib, pikirnya. Apakah Arman menempuh jalan yang sama? Apakah perjanjian itu benar-benar bisa mengubah nasib? Hati Trisno berkecamuk. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan. Untuk saat ini, kertas itu ia lipat kembali ke dalam dompetnya. Keputusan ditunda, namun benih godaan mulai tumbuh. Bersambung.